Hai hai hai, salam ceria buat semuanya dari Sperupa Gansa. Bertemu kembali kita di podcast Sperupa dengan Sperupa berbagi cerita. Halo semua sahabat Sperupa Gansa dimanapun kalian berada. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Dan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang masih dalam seri tentang kesehatan remaja. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang sesuatu hal yang menarik. Yang pertama ada 3 hal yang kita akan berbincangkan pagi hari ini, yaitu tumbuh kembang remaja. Ya, ini penting sekali. Jadi ketika kita dari SD berubah jadi SMP, nanti kok aku berubah ya sekarang ya, yang dulunya nggak punya kumis. Nah, kita akan berbicara seperti itu. Ya, kemudian gizi seimbang, dan ini yang mungkin ada banyak pertanyaan dan kita akan berbincangkan di sini, yaitu tentang menstruasi dan mimpi basah. Oke. Dan pagi hari ini Pak Kris ditemani oleh beberapa narasumber atau teman kalian yang akan bersama-sama berbicara tentang hari ini. Ya, pagi hari ini Pak Kris ditemani oleh Ibu Chandra. Selamat pagi Bu Chandra. Hai, selamat pagi anak-anak. Salam sehat semuanya. Iya, yang kedua Pak Kris juga ditemani oleh Bapak Yusuf Pahlevi. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat menikmati tayangan ini. Oke, ini Pak Guru yang kan gini ya. Dan yang selanjutnya kita akan ditemani oleh juga teman kalian, yaitu Noela Expraya ya. Halo Noela. Halo teman-teman semuanya, salam sehat. Salam sehat. Oke, salam sehat semuanya. Oke, mari kita akan berbicara tentang ini ya, tentang yang pertama adalah tentang tumbuh kembang remaja dan gizi seimbang ya. Nanti kita akan diawali oleh Bu Chandra maupun mungkin sekalian dengan Pak Levi. Bu Chandra, apa yang dimaksud dengan tumbuh kembang remaja itu bagaimana Bu Chandra? Silakan Bu Chandra untuk bisa mengawalinya. Ya, terima kasih Pak Grace atas kesempatannya. Baik anak-anak, Ibu di sini akan menceritakan sedikit ya tentang tumbuh kembang remaja. Nah, sebetulnya kalau ini dibahas di layanan PK itu ada Pak Grace, kita materi yang bahas tentang ini. Mungkin di mata pelajaran yang lain juga ada. Nah, namun tidak ada salahnya kita membahas hal ini di acara podcast kita ya. Baik. Jadi gini Pak Grace, anak remaja ini memang unik ya, masa yang sangat istimewa kalau saya bisa bilang. Karena masa-masa remaja itu adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Dan ini banyak sekali hal yang terjadi pada remaja. Ada perubahan fisik, ada perubahan psikologis, sosial, intelektual, dan sebagainya. Ya. Jadi banyak sekali yang berubah memang. Perubahannya ini memang terjadi di masa-masa remaja. Nanti kalau sudah mengarah ke dewasa itu biasanya semuanya sudah menjadi stabil seperti itu Pak. Ya, jadi kalau tadi ada perubahan di masa remaja itu, ada masa psikologis, ada masa tubuhnya, jasmaninya juga yang kelihatan berubah itu kalau di segi segi jasmaninya atau tubuhnya itu apa saja itu? Iya, jadi kalau untuk anak remaja itu jelas ya laki-laki dan perempuan ada perbedaan nanti yang tumbuh perubahan pada tubuhnya itu ada perbedaan tentunya. Nah kalau laki-laki itu biasanya muncul ini suaranya udah mulai agak berubah, kemudian badannya juga menjadi lebih berotot seperti itu gitu ya, tentunya kalau disertai dengan olahraga yang rajin dan makan-makan yang bergizi ya Pak Kris, jadi dia lebih berotot. Kemudian kalau anak putri mungkin mulai tumbuh payudaranya, kemudian mulai menstruasi juga dan lain sebagainya. Banyak sekali yang terjadi. Pak Levi bisa menambahkan Pak Levi, kalau untuk laki-laki gimana? Pak Levi kan laki-laki ya, sudah melewati masa remaja. Baik, terima kasih Pak Kris atas kesempatannya. Jadi gini anak-anak, untuk khususnya pada pertumbuhan remaja laki-laki, nanti kira-kira nanti kalian akan merasakan tuh Pak, yang namanya pertumbuhan tenggorokan. Nah, maksudnya pertumbuhan tenggorokan itu apa? Nanti akan ada keluar jakun. Jadi nanti ketika kalian pasti nanti akan salah satunya merasakan adanya pertumbuhan jakun. Jadi nanti kalian tidak usah panik seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Chandra, bahwa nanti adanya perkembangan atau pertumbuhan itu jangan panik. Jadi nanti kita cari tahu dulu itu apa. Kemudian kita boleh mencikapi hal tersebut begitu. Iya. Nah, kalau ini sekarang ini kan mumpung ada juga Noela ini yang sebagai remaja ini. Nah, Noela ketika merasakan perubahan dari anak-anak menjadi remaja itu mulai kapan Noela? Oke, terima kasih Pak Kris. Kalau dari aku sendiri itu aku mengalami masa perubahan dari anak-anak gitu ya.
ada rasa-rasa yang berbeda itu mulai dari kelas 6 gitu Pak, naik Kelas ke 6 gitu ya? iya, Oh, naik ke gitu ya. SMP. Kelas 6, kelas 7 gitu ya? Gimana Bu Iya. Chandra? Apakah memang semuanya itu akan kelas 6 atau bagaimana? Atau semuanya akan sama Bu Chandra? Ya, baik Pak Kres. Memang untuk perubahan yang terjadi dialami remaja yang laki-laki maupun perempuan itu memang tidak selalu sama. Tidak selalu Jadi sama, ini ya. sifatnya individual. Namun Sifatnya memang individual. ada rentang waktunya. Itu kurang lebih usia 10 sampai 15 tahun 10 dan sampai nanti 15 tahun. sekarang itu masa remaja itu sampai masa kuliah itu usia-usia anak kuliah itu masih masuk dalam kategori masa remaja. Oh, anak-anak kuliah Iya. juga masih marah. Karena mereka umurnya berapa ya? Kalau anak Sekitar kuliah sekarang ya 18 sampai 20, Iya, 21, itu termasuk 22 masih sekitar itu. remaja juga, Iya, bisa dihitung masih sebagai remaja. iya, masih dimasukkan masa Pertumbuhan remaja. ya. Kadang-kadang ada Iya. yang belum stabil gitu ya. Mungkin lebih ke perkembangannya ya, Perkembangannya Pak. ya. Iya. Oh, Kalau oke. pertumbuhan fisik mungkin kalau Sudah udah mulai- lepas SMA itu sudah tidak ada pertumbuhan fisik yang signifikan. Oke, Iya. gitu ya. Iya. Nah, ini kalau tadi saya ingin berbicara masalah pertumbuhan remaja ini kan tadi ada masalah kejiwaan, Bu. Jadi Iya. kalau untuk anak-anak yang sekarang ini kan kita perubahan dari anak kelas SD terus kemudian kelas 7, 8, 9 ini. Masa-masa SMP ini kan perkembangannya kan cukup signifikan ya. Iya. Termasuk dalam hal kejiwaan itu dari pengalaman dari Ibu atau mungkin dari beberapa teori yang ada itu bagaimana ini? Ya, Pak Grace. Jadi gini, kalau masa remaja itu memang masanya unik gitu ya. Jadi memang spesial. Anak-anak dulu waktu dia masih dalam masa kanak-kanak, dia selalu mengutamakan orang tua. Jadi apa-apa itu orang tua adalah ya menjadi satu-satunya yang dilihat seperti itu. Gitu ya. Tapi ketika masuk di masa remaja, itu anak-anak jadi berubah cara pandangnya karena memang mengalami perkembangan ya secara intelektual, sosial dan lain sebagainya memang mengalami perubahan. Anak-anak ini cenderung lebih mengistimewakan teman. Jadi teman adalah segalanya bagi mereka gitu. Ya. Jadi yang dicontoh itu ya teman, yang diikuti teman, pertimbangannya juga dengan teman. Kalau tanya-tanya apa juga lebih nyaman dengan teman. Iya, itu Seperti ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Saya mau Iya. tanya, Nawila apa seperti itu? Biasanya ngobrolnya sama teman atau dengan mama atau apa kalau perubahan tubuh ini? Oke, bener sih Pak. Kalau misalnya sekarang gitu ya, masa-masa kita remaja ini kayak seperti lebih ada hubungan lebih sama teman-teman dibanding sama keluarga gitu sendiri ya. gitu Pak. Dan Lebih teman cowok apa lebih teman cewek? kalau aku sendiri ke teman cewek gitu ya. Oh gitu Apalagi, ya. Mereka. membicarakan Iya. masalah tentang hubungan perempuan-perempuan gitu. Iya, jadi ngomong-ngomong sama cewek terus ngomongin cowok. Iya. Iya. Apa seperti itu ya? Karena ini kan memang masa remaja kan bisa seperti itu ya. Apakah dulu Pak Levi gimana Pak Levi? Juga kayak gitu? Kalau saya termasuknya seseorang yang cenderung menutup, Pak. Oh introvert ya. Pak Levi. Jadi ketika nanti saya akan merasakan sesuatu atau adanya perubahan dalam tubuh, saya cenderung disimpan dan kalau sudah budrek atau sudah mentok, nanti baru ditanyakan kepada orang tua, Pak. Jadi untuk teman-teman ini malah cenderung saya lebih banyak mendengarnya daripada saya mengawali suatu pembicaraan. Ikut nimbrung tapi cuma sebagai ikut pendengar. nimbrung, betul. Oke. Jadi tidak ada masalah Ibu ya, kayak gini memang Iya. tergantung anaknya masing-masing ya, agak Iya. berbeda gitu ya. Memang Betul, ya Pak Grace, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kadang ya agak-agak lupa atau bagaimana atau mungkin bingung mengawalinya dengan anak-anak ketika anak sudah masuk usia remaja, karena masa usia remaja itu kan ada pubertas dan lain sebagainya, itu masa akil balik itu memang tantangan tersendiri bagi orang tua bagaimana menjadi teman bagi anak-anak, termasuk menjadi sumber informasi ketika anak-anak mengalami kesulitan atau kebingungan ketika mereka mengalami perubahan dalam diri mereka. Oh gitu ya. Iya. Apalagi sekarang ini kan anak-anak ini kan di zaman sekarang ini gizinya itu luar biasa ya. Ya gizinya luar biasa, tetapi kadang-kadang tidak seimbang. Ya. Jadi mereka banyakkan protein atau apa sehingga mereka itu ya tadi ada yang cepat bertumbuhnya, ada yang lambat gitu ya. Menurut harusnya itu bagaimana Bu Chandra untuk anak-anak sekarang ini? Iya Pak, gini,
Kalau masalah gizi, memang sebaiknya anak-anak itu mengkonsumsi gizi yang seimbang agar pertumbuhan mereka bisa berjalan dengan baik ya, bisa baik. Jadi tidak ada stunting. Kalau di Indonesia ini kan masih gencar ya Pak Kris, kita tentang stunting ya. Stunting itu apa stunting ini? Kekerdilan gitu kan bahasanya gitu. Jadi karena kurang gizi. Iya, karena kurang gizi. Nih, memang perlu diedukasi terus ke para remaja juga orang tua bahwa kita itu perlu loh konsumsi gizi seimbang gitu. Ini saya mau tanya, ini guru olahraga biasanya mungkin Pak Levi mungkin bisa lebih menjelaskan. Coba Pak Levi coba jelaskan tentang gizi seimbang Pak Levi. Baik, jadi begini untuk gizi seimbangnya. Jadi dalam setiap kalian mengikuti atau melakukan proses kehidupan sehari-hari, jangan lupa yang namanya 4 sehat, 5 sempurna. Masih berlaku Pak. Masih berlaku. Jadi ini tidak hanya ketika dulu kalian usia 10 tahun ke bawah Pak Kris. Jadi ini akan berlaku terus sampai kita akan merasakan yang namanya fase tua. Begitu. Bahkan ketika nanti kita masuk di fase-fase tua, nanti kita harus membutuhkannya lebih banyak dari fase remaja ataupun fase dewasa Pak Kris. Jadi seperti ketika dulu di bayi mungkin balita itu sering mengkonsumsi susu, lalu nanti ketika kalian merasakan masuk ke fase tua atau masuk ke usia 50 tahun ke atas, kita nanti juga akan kembali lagi Pak Kris, yaitu butuh susu yang sesuai dengan gizi yang kita perlukan. Masalahnya itu bukan apa-apa, saya itu kalau makan itu lebih cenderung nyari yang enak daripada yang bergizi. Nah, sama Pak Kris. Iya, anak-anak gitu ya. Nyari yang enak apa ya? Entah gizinya nggak tahu ya. Kadang makanan yang sudah sekarang zamannya frozen ya. Frozen otomatis kan gizinya berkurang ya. Jadi enak tapi Pak. Kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi ini apakah ada hubungan gizi ya? Hubungan gizi dengan tumbuh kembang remaja itu ada enggak? Kalau sekarang kita ini ada sangat mempengaruhi Pak. Sangat mempengaruhi ya. Jadi seperti yang nanti akan anak-anak semua pahami, karena dalam khususnya untuk kita menilai gizi kita sendiri, nanti di situ akan ada yang bernama body mass index Pak. Oh, apa itu? Ya, itu jadi adalah indeks massa tubuh. Jadi itu nanti indeks massa tubuh itu tujuannya untuk apa? Itu adalah untuk mengukur kondisi gizi yang kita miliki. Sebagai contoh, misal untuk rumusnya sendiri, body mass index atau indeks massa tubuh ini adalah berat badan per tinggi badan dikali 2, atau mohon maaf diulangi, berat badan per tinggi badan kuadrat. Begitu Pak. Dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi kalau seumpama gini, mamanya yang sehat itu seperti apa? Yang sehat itu nanti di sini akan ada yang namanya poin-poin indikator. Sebagai contoh nih, misal nanti ketika sudah ada pembagian atau sudah menggunakan rumus tersebut, lalu nanti hasilnya kok di bawah 18,5, itu nanti masuknya kategorinya gizinya atau dalam kurung pertumbuhannya kita kurang. Gitu. Oh, gitu ya. Ya, jadi nanti sudah ada indikator-indikator dalam pencapaian seperti itu. Wah, ini menarik sekali. Ini saya ingin belajar ini ya. Pak Kris, kalau dulu anak bayi balita itu kan ada KMS itu ya Pak Kris, kartu menuju sehat. Nah, di situ kan juga ada grafik yang menunjukkan anak usia sekian itu normalnya beratnya sekian, tingginya sekian. Nah, kurang lebih seperti itu nanti ya Pak Kris. Mungkin begitu ya Pak Levi ya. Atau gimana Pak? Ini contoh gampangnya saja seperti itu. Berarti sudah ada tabelnya ya. Jadi tidak boleh jauh-jauh dari apa yang sudah ada ya. Oke, jadi gini, tadi ada tumbuh kembang remaja, gizi seimbang. Nah, ini kan ketika perubahan di antara tadi anak-anak itu bukan hanya mengalami perubahan ya. Tadi ada yang suaranya berubah, yang jadinya halo, sekarang jadi halo gitu ya. Nah, kemudian ada yang kemudian memiliki istilahnya payudaranya atau badan yang membesar, atau kalau anak-anak itu juga yang laki-laki tumbuh kumis gitu. Nah, sekarang ada hal yang lain lagi yang khusus yang dimiliki
oleh remaja yang sebelumnya belum pernah itu apa ini? Iya, jadi gini Pak Grace, nanti itu ada titik poin ya di situ yang membedakan, oh ini anak masih anak-anak dan ini anak yang sudah agak balik ya istilahnya seperti itu. Yaitu kalau anak perempuan mengalami menstruasi, kalau yang laki-laki juga mengalami mimpi basah. Dan ini harus digarisbawahi bahwa hal ini adalah normal dan ini wajar dan bukan sesuatu hal yang tabu. Jadi tidak perlu kita menutup-nutupi ini untuk disampaikan kepada anak-anak. Kita dalam kerangka edukasi di sini. Iya, jadi memang kita yang kita lakukan di sini adalah kita memberikan pengajaran kepada anak supaya anak tidak keliru mengambil pembelajaran yang lain ya. Dan kita sendiri yang ngasih pembelajaran itu sehingga anak mengerti gitu ya. Jadi kalau anak cewek itu tadi menstruasi itu ini menstruasi. Saya mau tanya Noela itu menstruasi ini kita ngobrol-ngobrol tentang menstruasi ini. Kalau menstruasi katanya ini remaja mulai menstruasi, apakah Noela juga merasakan hal yang sama? Iya, kalau dari Noela sendiri itu mulai menstruasi waktu mau masuk ke kelas 7 gitu Pak. Mau masuk ke kelas 7. Kelulusan kelas 6 gitu. Jadi itu merasakan hal yang berbeda dari sebelumnya kan karena baru first time gitu ya Pak. Pertama kali. Yang pertama lah. Iya, pertama kali merasakan menstruasi, wah ternyata banyak perubahan gitu ya yang terjadi gitu. Ya, waktu itu Pak Tri tanya, waktu itu ketika menstruasi yang pertama itu tanya kepada siapa? Pada orang tua, kepada teman atau kepada ayah atau ibu gimana? Sama bunda. Jadi aku tanya-tanya sama bunda gitu. Aku cerita gitu kalau misalnya aku udah menstruasi gitu ya. Sebelumnya kan udah tahu diceritain gimana itu menstruasi. Gitu ya. Jadi memang ada hal yang baik ya Ibu Chandra ya. Ketika anak terbuka kepada orang tua itu adalah suatu hal yang baik ya. Iya, ini orang tuanya Noela termasuk orang tua yang terbuka Pak. Jadi sebelum anak mengalami menstruasi sudah diajak ngobrol tentang itu. Jadi ketika anak mengalami itu bingungnya nggak yang parah gitu. Kita khawatirnya ada orang tua yang nggak pernah terbuka atau mungkin bahkan nggak pernah mikirin itu, nggak pernah ngobrolin itu sama anaknya. Tiba-tiba anaknya mengalami hal itu, akhirnya dia bingung mau tanya siapa, malu karena dianggap mungkin kok saya jadi begini ya, kok begitu ya dan lain sebagainya. Ini yang anaknya mau tanya sama siapa? Iya. Kadang juga mau tanya sama teman-teman kan juga temannya mungkin juga mau tanya sebetulnya. Iya. Sebetulnya juga bingung juga gitu mengalami hal yang istilahnya sama. Itu orang buta menuntut orang buta ya. Enggak kemana-mana dari susah ya. Nah kalau sekarang saya mau tanya sama Pak Levi ya, tadi kalau perempuan itu ada ada menstruasi, kalau yang laki-laki ada mimpi basah itu gimana Pak ceritanya mimpi basah? Betul. Jadi mimpi basah itu adalah mimpi basah. Kita kembali lagi ya. Ketika mimpi terus gitu ya. Iya. Ketika kita mimpi kok nanti kita merasa kok bangun kok basah. Oh basah. Dan cenderung itu nanti anak-anak akan lebih banyak dia menyimpan sendiri Pak. Gitu ya. Nah, untuk cowok ya, bingung untuk itu makanya di kelas 7 ini khususnya untuk pelajaran olahraga nanti kita akan ada yang namanya pembelajaran atau materi tentang tumbuh kembang remaja baik secara fisik maupun secara kayak sekarang ini sebetulnya kita sedang menyampaikan materinya ini. Betul. Kemudian untuk mimpi basah sendiri itu adalah sebenarnya itu kembali lagi yang tadi saya katakan tadi Pak, karena itu bukan jadi itu cairannya itu bukan cairan ngompol ya Pak ya. Jadi itu berbeda, betul. Mimpi basah itu yang basah celananya. Yang basah celananya, tetapi yang keluar itu berbeda dari yang biasanya kita pipis. Bukan urin ya. Betul. Jadi nanti untuk mimpi basah sendiri itu adalah karena adanya proses pengeluaran dari cairan sperma yang sudah mulai diproduksi oleh testis Pak Chris. Gitu. Ya. Jadi nanti untuk kapan mulainya testis ini bekerja, yaitu nanti ketika kalian sudah mulai merasakan kira-kira di umur sekitar 14 tahunan. Jadi malah bisa juga lebih kurang dari 14 tahun, itu tergantung dengan kondisi fisiknya. Begitu Pak. Ya tadi ya masalah gizi gitu. Betul, ya. Masalah gizi kemudian kondisi kebugaran fisik atau kebugaran jasmaninya itu nanti saling berpengaruh. Iya, oke. Nah, sekarang gini Bu. Kalau Bu Chandra kan BK ya, jadi sekalian saya ingin bertanya kepada Bu Chandra, ketika anak-anak sudah mulai remaja dan sudah mulai tanda-tanda kedewasaan itu muncul ya, bagaimana anak-anak itu harus bersikap Bu? Ya, ketika hal seperti itu.
Iya Pak Kris, yang pertama jelas nomor 1 adalah menjaga kebersihan diri. Itu penting sekali ya. Gitu ya. Itu kalau ditanya bagaimana harus bersikap, yang satu harus menjaga kebersihan diri, karena jelas karena kalau kita sudah atau pada saat kita mengalami hal-hal seperti ini, kita harus lebih ekstra dalam menjaga kebersihan diri kita. Iya. Yang berikutnya yaitu jelas kita harus punya sikap yang baik, yang positif, menerima kondisi ini. Jadi ya jangan panik, jangan bingung, jangan takut, tidak perlu merasa bersalah karena ini adalah hal yang alami. Seperti yang itu alami. ya. Jadi yang cowok juga yang mimpi basah juga alami karena menstruasi juga alami. Jadi tidak ada masalah, tidak perlu mengkhawatirkan segala sesuatunya. Yang berikutnya harus lebih bertanggung jawab Pak Kris. Jelas ini harus bertanggung jawab ketika kita sudah remaja ini ya, sudah menstruasi atau mimpi basah, itu artinya mereka secara organ-organ reproduksi itu sudah berfungsi. Artinya ketika ada pembuahan antara sel ovum, sel telur dan sperma ini nanti bertemu, nah ini bisa mengakibatkan kehamilan. Nah, tentunya kalau untuk anak remaja, kalau untuk anak remaja kan ini harus dihindari, hal-hal yang masih harus dihindari. Jadi ya sebisa mungkin bagaimanapun bersikap harus dalam porsi yang wajar sehingga tidak mengakibatkan hal-hal yang demikian. Jangan sampai masa depannya kita rusak karena kita salah di dalam melangkah. Padahal ketika kesalahan satu kali itu akan membuat runyam semuanya. Mengubah rencana yang sudah. Rencana yang semua hal-hal yang indah hilang semuanya. Oke. Kita sudah banyak berbicara ini. Nah, ini saya ada beberapa pertanyaan. Nah, di depan meja itu sudah ada tulisan itu mitos atau fakta, coba dilihat, dikasih di sana ya, mitos atau fakta. Saya akan bertanya, ini bertanya yang satu kepada Pak Levi ya, karena untuk yang laki-laki, kemudian yang perempuan saya akan bertanya kepada Mbak Noila ya, mitos atau fakta. Mari kita akan melihat hal ini. Ya, untuk yang pertama untuk Mas Levi dulu yang pertama. Mas Levi, Pak Levi ya. Nah, pertanyaan pertama ini, mimpi basah pertanda laki-laki itu nafsunya tinggi, benar atau salah? Mitos. Mitos ya. Karena pada dasarnya itu nanti seperti yang tadi disampaikan di awal, untuk mimpi basah sendiri itu suatu siklus yang alami. Jadi nanti otomatis sama nafsu itu ya. Betul. Jadi nanti mau yang nafsunan, mau yang mungkin biasa-biasa saja. Mungkin malah nanti mungkin ada seseorang yang belum ada rasa suka sama cewek, nanti kok keluar mimpi basah itu juga bisa Pak Kris. Jadi nanti kembali lagi ke sudah waktunya. Betul, kembali lagi ke tergantung gizi dan tergantung kebugaran fisiknya tersebut, anak tersebut. Yang kedua ini, mimpi basah ini hanya terjadi pada laki-laki yang nakal. Yang nakal itu juga mitos. Tidak ada hubungannya nakal sama mimpi basah ya. Kembali lagi ke pernyataan yang tadi. Ini ada pertanyaan menarik nih yang ketiga ini. Pernyataannya seperti itu. Penis itu alat kelamin laki-laki itu akan menjadi lebih besar ketika ditarik-tarik, benar tidak Pak ini? Mitos lagi Pak Kris. Ada hubungannya juga. Jadi itu kalau nanti misal rata-rata untuk anak remaja itu rasa ingin tahunya tinggi Pak Kris. Jadi kadang-kadang misal kok penisnya dipegang kok nanti tiba-tiba membesar terus malah ditarik-tarik itu nanti hasilnya malah bukan memberikan yang positif tapi malah memberikan ke negatif. Sebagai contoh nanti akan ada kulitnya rusak, begitu. Jadi nanti misal nanti kok kulitnya rusak, itu nanti malah menjadikan penyakit yang lebih serius ke itu bahaya anak-anak ya. Betul. Kalau sampai cacat seumur hidup kacau nanti. Nanti malah masa depannya. Hati-hati ya. Nah, ini masih untuk Pak Levi. Bila laki-laki tidak mengalami mimpi basah, maka penisnya akan penuh dan pecah. Karena tadi itu kalau penuh kan keluar gitu, tapi kalau tidak mengalami produksi terus pecah gitu. Mitos lagi ya. Jadi itu nanti ketika mungkin kalian di dalam
kantongnya itu sudah penuh, nanti Ya. akan diserap lagi oleh tubuh. Oh, Jadi nanti menjadi ya. protein atau zat-zat yang diinginkan oleh tubuh. Iya. Itu nanti kalau misal Tuhan itu luar biasa. betul, jadi nanti Iya. pasti akan semua laki-laki pasti akan mengalami apa yang namanya mimpi basah. Bukan tidak. ngompol ya Pak, beda ya. Lah ini yang kelima ini. Bila laki-laki tidak mengalami mimpi basah berarti tidak normal. Mitos atau fakta, Pak? Mitos juga. Mitos juga. Oh, Betul. mitos juga ya. Gimana maksudnya? Karena nanti apabila jadi ini sebenarnya untuk pernyataan yang barusan itu adalah bisa dianggap itu tidak tepat. Karena nanti pada dasarnya semua laki-laki pasti akan mengalami mimpi basah dengan kira-kira kita nanti paginya sadar atau tidak. Jadi nanti itu pasti nanti akan keluar. Iya, jadi Begitu. bukan masalah normal atau tidak normal. Betul, Tapi memang kalau betul. belum waktunya ya tunggu dulu Memang saja. belum, ditunggu saja. Iya, oke. Yang selanjutnya ini, yang dua terakhir. Ketika remaja laki-laki mengalami mimpi basah, maka dia perlu melakukan hubungan seksual. Nah, ini pertanyaannya kok menjebak ini. Gimana Pak Levi? Masih mitos lagi. Mitos ya. Oh, Iya. ternyata mitos ya. Karena apabila nanti kita kok mindsetnya kalau ini sudah mimpi basah berarti harus hubungan seksual. Nanti malah jadinya Iya. adanya kekacauan Pak. Iya, Begitu. salah, Karena terus. nanti itu nanti sudah masuknya di norma dalam agama dan norma asusila. Iya, Begitu. bukan hanya itu ya. Kalau memang melakukan hubungan seksual ya berarti nanti benar-benar jadi hamil ya. repot Iya, ya, bisa juga ya. nanti menjadikan kehamilan yang tidak diinginkan. Iya. Terus nih yang terakhir nih Pak Levi. Mengalami mimpi basah berbahaya bagi kesehatan remaja laki-laki. Mitos atau fakta Pak Levi? Mitos lagi. Oh, Jadi ini mitos iya. semua ya Pak Kris ya. Iya. Untuk mimpi basah tersebut itu kalau kalian atau anak siswa laki-laki merasa mimpi basah itu malah sehat jadi nanti. Jadi nantinya akan tubuh itu merasa lebih enteng. Oh, Mungkin Pak gitu. Kris juga pernah merasakan. Iya. Ada kalanya kok badan kita kok merasakan hangat, kemudian Iya. rasa berdebar-debar, lalu Iya. nanti di pagi hari kok tiba-tiba basah. Lah itu nanti sudah ada proses kita supaya menjadi tubuh yang sehat atau Iya. lebih bugar lah dari sebelumnya Iya, gitu. Iya, jadi tidak ada masalah ya. Lah ini sekarang ini yang kedua ini untuk yang perempuan-perempuan. Sekalian ya nanti diangkat dua-duanya ya. Mbak Noela sama Abu Chandra ya untuk yang perempuan ini. Nah ini yang pertama ini pertanyaannya masih dengan mitos atau fakta ini. Ketika menstruasi kita tidak boleh cuci rambut. Benar atau salah ini? Mitos atau tidak? Ya mitos. Mitos ya. Jadi- Kalau Noela kalau menstruasi cuci rambut dah? Ya cuci rambut Pak. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita menstruasi kan malah harusnya menghasilkan tubuh yang bersih gitu ya Pak. Harus menjaga Iya. tubuh supaya misalnya lebih sehat gitu. Nah jadi kita juga harus rajin-rajin harus keramas gitu. Jadi Harus bersih ya jangan malahan. jangan takut kalau misalnya menstruasi itu nggak boleh keramas gitu. Jadi Iya. tetap boleh untuk Iya. kita Nah keramas. ini pertanyaan selanjutnya ini bukan pertanyaan, pernyataannya. Ada yang bilang ini perempuan yang sedang menstruasi itu kotor. Mitos atau fakta, Bu Chandra? Mitos. Mitos ya. Mitos. Gimana maksudnya, Bu Iya. Chandra? Iya, memang mitos ya. Jadi memang mitos. ya kalau memang mens seperti itu ya, tapi memang harus dihadapi ya. Itu. Nah ini kalau perempuan yang mens itu kan untuk menjaga kebersihan gimana? Kalau memang dia memang menstruasi itu. Gimana Mbak Noela? Mungkin Mbak Nah, Noela Mbak bisa, Noela yang punya pengalaman bisa ini. berbagi pengalaman. Oke, Iya. kalau tadi dibilang kita menstruasi sebagai perempuan tuh kotor gitu ya. Iya. Dan itu mitos gitu. Karena kalau misalnya kita menstruasi kan kita juga mandi tadi menjaga Oh kebersihan. iya, ya. Nggak kotor gitu. Mitosnya itu akan jadi benar kalau kita jadi orang yang keset gitu Iya, ya. benar. Tergantung dari diri kita sendiri. Iya, Jadi, oh gitu harus ya. menjaga diri untuk bersih juga. Jadi Oke nggak oke kotor. oke. Ya ini sekarang ya selanjutnya nih. Dilarang minum air es saat menstruasi, mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya. Boleh Bu minum air es? Boleh lah, Boleh lah. Pak. Ya, Cuma nggak ada kan masalah. ya nggak ada masalah. Nggak ada Cuma kan masalah. ya memang apa ya? Mungkin kalau saya sendiri lebih kadang ya pengen yang seger-seger gitu. Karena kalau lagi menstruasi itu kadang moodnya itu berubah, kemudian Oh, apa gitu ya badannya nggak nyaman gitu. Pengen yang seger-seger bolehlah minum es Oh, gitu gitu ya. ya. Asal Tapi tidak ya tidak berlebihan, yang penting kan seperti ya, itu. tidak sebakulnya dibeli semua ya. Iya. Kemudian ya memang untuk
pengeluaran darah menstruasi ya memang lebih disarankan untuk minum yang hangat-hangat seperti hangat itu. lebih baik, Ya, tapi hangat lebih es baik, nggak ada tapi es masalah tidak sebetulnya. tidak dilarang gitu maksudnya Ya, seperti itu. ini ada pernyataan yang lain lagi. Minuman soda dapat mempercepat selesainya proses menstruasi. Benar atau salah? Itu mitos. Jawabannya Mitos ya, mitos ya. Tidak ada hubungannya. Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada, Pak Kris. Dari pengalamannya Iya. Mbak Noela sama Bu Chandra enggak ada ya. Oke, yang selanjutnya ini. Yang kelima, dilarang berolahraga atau keluar rumah saat menstruasi. Mitos atau fakta ini? Jadi Mitos ya. Mitos. Oh. Mbak Noela masih olahraga ketika menstruasi? Iya, olahraga. Jadi kalau misalnya waktu menstruasi itu malah tubuh kita juga memerlukan aktivitas gitu. Oh Kak. gitu ya. Jangan Jadi- hanya Hmm. buat alasan untuk tidak ikut Iya, olahraga ya. biasanya itu kalau Ya. misalnya menstruasi dijadikan alasan untuk kita olahraga, padahal sebenarnya yang benar itu malah kita berolahraga gitu biar bisa lebih menambah produktivitas kita gitu. Oke. Ya, karena saya tidak mens jadi saya nggak tahu ya. Tahu ya Pak Kris Iya. ya. Ya, Mungkin sedikit ditambahin Pak Kris, Gimana? terkait dengan menstruasi berolahraga. Nah, Jadi yang ini, disarankan Pak, dari olahraga ini. segi olahraga itu adalah olahraga yang ringan Pak Kris. Olahraga Jadi yang nanti ringan, ya, seperti ya. kalian berjalan atau kalian mungkin naik turun tangga. Tapi untuk yang sangat disarankan adalah kalian berjalan kaki. Biasanya tidak usah menggunakan alas. Oh, Jadi- iya. Jadi itu nanti akan menyebabkan kondisi di dalam tubuh atau di dalam perut si remaja wanita itu nanti akan cenderung lebih Metabolismenya lebih betul, lancar lebih seperti itu ya lebih Pak. lancar. maksudnya gitu ya. lebih lancar. Oke. Nah, ini yang keenam ini. Saat menstruasi tidak boleh berenang. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos juga ya. Iya. Boleh ya ternyata ya. Boleh dong Pak Kris. Oh, Cuma saya nggak ya tahu. itu loh Pak Nah, Kris. gimana? Kadang-kadang kan kalau anak menstruasi biasanya kan pakai pembalut atau tampon seperti itu. Kalau belum diganti kemudian kita masuk ke kolam kan dikhawatirkan itu airnya kemudian tercemar dengan darah menstruasi kita. Iya, ya, gitu. harus- Tapi harus- kalau harus kita hati-hati dalam ya. posisi bersih, maksudnya walaupun menstruasi tapi kita posisinya bersih ya mungkin tidak ada masalah. boleh, seperti tetapi itu. juga harus Iya. memperlengkapi diri gitu Iya, ya. harus tahu etikanya lah Iya. gitu ya. Jadi biar tidak menyebabkan hal-hal yang tidak Iya. diinginkan. Ini Iya. saya nomor 7 ini saya tanya kepada Bu Chandra ini. Gimana? Ya karena ini Aduh, saya deg-degan ini, Pak hubungannya, Kris. ya. Ini pembalut ya, bisa membuat perempuan mandul, bener enggak? Mitos ya. Mitos ya. Mitos. Oh gitu ya. Iya. Kenapa mitos Bu Chandra? Yang pertama ini saya belum terbukti pada saya ya. Gitu ya. Enggak, Karena Bu tapi Chandra memang ya pakai dalam pembalut dan penelitian, sekarang juga iya. udah punya anak Ya, banyak dalam, Bu ya. iya banyak Pak. Saya 3 Pak. Oh anaknya Iya. 3, baru 3 belum Iya, tambah lagi. jadi memang tidak ada yang membuktikan secara khusus bahwa ketika kita menggunakan pembalut kemudian menyebabkan kemandulan. Cuma memang ada pembalut-pembalut yang sepertinya sekarang sudah mulai dihindari ya. Produsen juga sudah mulai berpikir lagi untuk Iya. mencari bahan-bahan yang digunakan Bahan-bahan yang untuk- alami, iya, lebih yang alami, alami, ya, yang yang bisa tidak diterima tubuh ya istilahnya. tidak membahayakan tubuh ya. Jadi memang ada bahan-bahan yang mengandung pemutih itu. Iya. Yang dikhawatirkan kan itu. Nah, nanti efeknya apa bagi tubuh itu kan nanti masing-masing berbeda ya. Saya rasa tidak kemudian pembalut menyebabkan kemandulan, tidak seperti itu ya. Ya, ini sekarang ada lagi nih pernyataan yang ini. Ini ada masih banyak ini. Saya ambil 2 saja yang terakhir ya, supaya tidak terlalu banyak. Ini, tapi anak-anak ini penting ini. Nah, ini pertanyaannya, memakan daging bikin darah menstruasi itu bau. Mitos atau fakta ya? Mitos. Mitos juga. Iya. Oh. Iya. Kenapa Bu? Ya jadi gini Pak Grace, Nggak ada ya? saat kita menstruasi itu kan sebetulnya nggak ada hubungannya ya dengan ini tadi makan daging kemudian darahnya jadi bau, enggak. Justru kita saat menstruasi itu harus makan makanan yang bergizi, yang tinggi zat besinya, juga proteinnya yang baik. Biar apa? Biar tubuh kita itu fit karena kita mengeluarkan darah ya. Ini anak-anak juga harus paham bahwa anak perempuan ini khususnya harus paham bahwa kita harus menjaga gizi kita tetap seimbang, asupan gizinya terutama zat besi biar tidak lemes, tidak mengalami anemia selama kita menstruasi. Ini yang terakhir nih, pernyataan terakhir nih. Ayo
Ini Mbak Noila saja lah yang biar. Pertanyaannya ini. Pertanyaan adalah, pernyataannya adalah membuang pembalut bekas itu nanti akan diikuti oleh setan. Mitos atau fakta? Kayaknya mitos ya. Mitos ya. Iya. Yang baik adalah selama membuang pembalut ini diikuti oleh siapa? Nggak ada diikuti ya. Jadi kan itu berhubungan dengan kesehatan tubuh kita gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan mistis-mistis kayak Oh gitu ya. gitu ya. Ya ampun ya. Kok ya ada yang tanya kayak gitu ya? Iya, mungkin memang dari dulu seperti itu Pak Grace, ada kayak mitos-mitos Ada seperti cerita itu. dulu Iya. gitu. Mungkin maksudnya itu baik biar Iya. kita sebagai perempuan itu kalau pas menstruasi itu membuang pembalutnya di tempat yang benar Iya. gitu. Apakah ada yang membuang itu tidak di tempat yang benar? Lah itu Pak Grace banyak ya dulu sih, zaman dulu waktu Bu Chandra masih awal-awal di sini itu banyak sekali Ya cerita. ampun. Dibuang di mana Bu? Dibuang di mana Mbak Noela? Ini mungkin ada yang saksi hidupnya Oh, yang ampun. melihat langsung Banyak mungkin. gitu ya kan teman-teman yang teman-teman perempuan yang menstruasi di sekolah gitu juga kan, dan pastinya kan juga mengganti pembalut. Nah masih banyak teman-teman ini yang mengganti membuang pembalut bekasnya itu sembarangan gitu Pak. Jadi kayak di kamar mandi perempuan itu banyak dimasukin di kolong-kolong pojokan kamar mandinya gitu. Iya. Ada juga yang diventilasi, ada yang dimasukkan ke kloset itu Pak Grace. Dan ini mungkin kemudian diikuti setan karena dia merasa ketakutan sendiri. Waduh, saya udah melakukan hal yang nggak benar nih. Jadi dia merasanya seperti itu, kayak diikutin setan. Padahal sebetulnya kalau dia membuang pembalut bekas ini di tempat yang benar dengan cara yang benar, ya tidak ada masalah karena memang itu adalah nggak tertib ya Pak Grace ya. Nah itulah Pak Grace. Ya ini perlu diingatkan kepada anak-anak. Jadi kalau sekarang ini di toilet kita ini sudah bersih, semuanya wangi, jangan kemudian tiba-tiba kalian menjadi jorok kembali ya. Jangan. Sudah tempat sampah bersih. Sudah ada tempat sampahnya. Sudah ada tempat sampahnya ya. Berarti kayak Mbak Noila nanti teman-temannya diingatkan gitu ya. Iya. Teman-teman yang perempuan jangan diulangi lagi gitu kan. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah juga sudah banyak di sini. Boleh nambah ini Pak? Oh ya, boleh. Yang perlu digarisbawahi tadi sebenarnya udah ditanyakan juga sama Pak Grace tadi tentang yang meminum es itu ya, meminum es saat menstruasi itu banyak banget ditanyain, kayak dipercayai gitu sama teman-teman perempuan yang lagi menstruasi, dan sebenarnya itu mitos gitu, nggak benar gitu. Jadi kita bebas-bebas aja untuk bisa minum dingin atau minum es gitu tadi. Iya, tapi sopan. Kita kan juga ingin kesegaran gitu. Bebas tapi sopan, maksudnya ya jangan banyak-banyak ya. Boleh, nanti pilek Pak Grace kalau kebanyakan. Bukan masalah penyakitnya ya, bukan masalah menstruasinya ya. Perutnya yang sakit karena kebanyakan es, apalagi es nanas atau es apa ya, perutnya ya nggak kuat, bukan masalah itunya. Oke, demikian perbincangan kita ya. Ada hal yang ingin disampaikan baik dari Bu Chandra atau Pak Levi sebagai closing statement? Boleh untuk olahraga sendiri khususnya bagi anak-anak wanita dan pria, baik itu menstruasi ataupun mimpi basah. Jadi dalam darah atau dalam sperma itu terkandung yang namanya zat api, Pak. Zat api. Ya, jadi itu hawanya panas. Kerajaan api. Betul. Jadi itu apa ya namanya ya? Isinya intinya itu adalah api. Jadi itu yang menyebabkan mungkin nanti ketika kalian khususnya untuk wanita merasakan menstruasi, nanti kalian akan ada yang namanya bergejolak emosi. Begitu. Itu karena tadi intinya di dalam darah itu adalah zat api. Filosofinya gitu ya. Betul. Kemudian untuk yang laki-laki juga sama. Jadi nanti mungkin ketika kalian sudah bergejolak atau menggebu-gebu, jadi emosi kalian itu biasanya tidak terkontrol. Kalau Bu Chandra bagaimana Bu Chandra? Kita bisa mencurahkan pendapat nih. Closing aja ya Pak. Closing aja. Jadi gini anak-anak, untuk kalian yang saat ini sudah memasuki masa remaja, mengalami banyak perubahan baik secara fisik maupun psikologis kalian, tetap tenang, dinikmati saja masa-masa ini. Yang penting kalian tahu kemana kalau kalian bingung tentang perubahan diri kalian tahu kemana mau bertanya. Bisa ke orang tua maupun dengan bapak ibu guru kalian di sekolah.
juga cari informasi yang valid ya, jangan sembarangan mencari di internet. Kalau bingung silahkan bisa konsultasi dengan Bu Chandra boleh, dengan tim BK yang lain juga boleh, dengan wali kelasnya juga boleh. Layanan BK membuka siap konsultasi siap Pak Grace. Baik kemudian secara daring maupun tatap muka gitu ya. Boleh secara daring maupun tatap muka. Kemudian yang berikutnya, ketika kalian sudah masuk di masa remaja, tentu kalian harus lebih bertanggung jawab pada diri kalian, baik tentang kesehatan kalian maupun dengan sikap dan perilaku kalian, karena sekarang sudah berbeda, tidak seperti dulu waktu masa kanak-kanak. Iya, memang ada perubahan-perubahan ini, anak-anak harus juga mulai untuk mempersiapkan diri ke jenjang lebih baik ya, lebih mapan secara pemikiran ya, secara kejiwaan, emosi maupun secara fisiknya sudah dewasa, tetapi juga jiwanya maupun emosinya juga harus sudah mulai diatur. Oke, terima kasih atas kehadirannya baik Pak Levi maupun Wela dan Bu Chandra. Mari kita kasih salam pada yang di rumah. Terima kasih semuanya sudah bersama-sama dengan kita, dan anak-anak semua, terima kasih atas perhatiannya pada pembicaraan kita kali ini, dan biarlah pembicaraan ini menjadi manfaat bagi kita semua, dan kita akan kembali bertemu di dalam saat podcast selanjutnya tentang kesehatan remaja bersama Spedupa Gansa. Spedupa berbagi cerita.